Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma Zahira Sbila dari kelas 12 B2. Saya akan memaparkan hasil bacaan saya mengenai buku teknologi yang berjudul Teknologi Hijau yang ditulis oleh Reynal Jacob Subrata, terdiri dari 71 halaman dan diterbitkan pada tahun 2024. Jadi, teknologi hijau adalah penerapan teknologi yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dalam buku teknologi hijau, dibahas mengenai 3 energi terbarukan. Yang pertama, energi matahari, energi angin, dan energi air. Yang pertama, energi matahari. Energi matahari mencakup pada pengembangan panel surya dan penggunaan teknologi fotovoltaik untuk menghasilkan energi listrik, serta aplikasi pemanas air tenaga surya yang bekerja menangkap cahaya matahari. Lalu, yang kedua, ada energi angin. Energi angin potensinya sangat besar sekali dan sangat tersebar luas di seluruh wilayah dan di seluruh dunia. Pemanfaatan energi angin tidak hanya memungkinkan pengurangan emisi karbon, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang semakin langka dan semakin mahal. Karena potensinya yang sangat besar sekali dalam menyediakan energi tanpa menghasilkan emisi gas rumah kaca. Lalu yang ketiga, ada energi air. Pemanfaatan energi air biasanya dilakukan dengan memanfaatkan aliran potensi energi kinetik dari bendungan, air terjun, maupun dari sungai. Dalam buku teknologi hijau juga dijelaskan tentang transportasi ramah lingkungan. Seperti apa sih contoh transportasi ramah lingkungan? Contohnya adalah seperti menggunakan sepeda motor listrik, motor baterai. Nah, itu contoh dari transportasi ramah lingkungan. Mengapa disebut seperti itu? Karena kendaraan-kendaraan ini tidak menghasilkan gas buang. Jadi tidak mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan. Justru dia bisa mengurangi emisi karbon dan polusi udara. Tapi ada satu tantangan dalam menggunakan transportasi ramah lingkungan. Contohnya kayak pengisian daya yang terbatas gitu. Jadi kalau misalkan kita lagi mengendarai motor listrik, terus tiba-tiba pas di tengah perjalanan motor listriknya itu tiba-tiba berhenti karena kehabisan baterai. Nah, itu menjadi suatu tantangan dalam menggunakan transportasi ramah lingkungan. Lalu dijelaskan pula mengenai pengolahan limbah dan daur ulang. Contoh teknologi pengolahan limbah dalam berbasis terbarukan misalnya penggunaan biogas dari limbah organik untuk menghasilkan energi listrik atau panas. Nah, sedangkan daur ulang itu adalah upaya penting untuk menjaga kelestarian lingkungan. Daur ulang meliputi proses pengumpulan, proses pemrosesan, dan proses mengubah bahan-bahan bekas menjadi bahan yang dapat digunakan kembali, bahan yang berguna kembali. Daur ulang mengurangi jumlah limbah yang masuk ke dalam TPA atau tempat pembuangan akhir. Lalu, yang terakhir yang dibahas dalam buku teknologi hijau adalah arsitektur dan pembangunan berkelanjutan. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah seperti kita bisa menciptakan bangunan yang desainnya hemat energi, di mana teknologi ventilasi yang alami, pencahayaan yang efisien, dan isolasi termal yang konsumsi energi bangunannya yang dapat mengurangi konsumsi energi bangunan. Nah, seperti itu yang dijelaskan dalam penggunaan arsitektur dan pembangunan berkelanjutan. Mungkin itu saja yang terdapat dalam buku teknologi hijau. Manfaatnya bagi saya dalam baca buku teknologi hijau adalah saya lebih mengetahui tentang cara penerapan teknologi untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Saya mengetahui tentang energi terbarukan, mengetahui tentang arsitektur dan pembangunan berkelanjutan, terus pengolahan limbah dan daur ulang, dan transportasi ramah lingkungan. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.